Selamat pagi, jumpa kembali dalam sapaan inspirasi pagi di channel Perjalanan Semesta. Kamis Pon 9 September 2021. Semoga berkat Tuhan senantiasa memenuhi kehidupan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada dan dalam segala keberadaan. Sebelum kita bersama-sama menghayati, merefleksikan, merenungkan sabda Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, sembari memohon pertolongannya supaya memampukan kita mengerti kehendaknya melalui permenungan sabdanya. Kita berdoa. Tuhan Sang Pencipta alam semesta, Tuhan Sang kehidupan yang sejati, Tuhan Sang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh sampai pada saat ini, detik ini, dengan segala hal yang baru, itu semua karena kemurahan dan kebijaksanaan Tuhan. Kami hendak menghayati sabda Tuhan, mohon Tuhan menolong kami, memampukan kami mendengar, mengerti dengan baik dan benar, untuk kemudian mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari juga dengan baik dan benar. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, nats Alkitab yang akan menjadi dasar permenungan pada sapaan inspirasi pagi saat ini terambil dari salah satu bagian bacaan Alkitab harian, yaitu di Amsal 15 ayatnya yang ketiga. Bacaan hari ini adalah Amsal 15 ayat 1-17, namun saya akan mengambil ayat 3. Demikian berita Alkitab. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Demikian kesaksian Amsal tentang kehadiran Tuhan. Nah, itu yang akan menjadi tema judul panduan refleksi pada pagi ini, yaitu menghayati atau tentang menghayati kehadiran Tuhan. Saudara-saudara, hampir setiap orang mengerti bahwa Tuhan maha segala-galanya, maha kuasa, maha kasih, maha tahu, maha murah, maha bijaksana. Tentang maha tahu, saya yakin semua saudara-saudara yang mendengarkan renungan ini, siapapun saudara, kepercayaannya apapun, dalam kondisi apapun, tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa dan karena itu maha tahu. Tetapi sering hal itu hanya sebatas pengetahuan. Karena apa? Tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, tidak usah kaget kalau kemudian di sana sini masih ada orang, masih ada sebagian orang yang melakukan tindakan-tindakan tidak sesuai dengan aturan kebaikan. Mengapa terjadi? Ya karena hanya memahami, hanya sekedar tahu bahwa Tuhan maha kuasa, maha tahu, seperti penulis Amsal, mata Tuhan ada di segala tempat, tetapi tidak dihayati. Adanya korupsi, adanya konspirasi jahat, adanya tindakan-tindakan jahat itu bukan dilakukan oleh mereka yang tidak tahu bahwa Tuhan maha tahu. Mereka tahu tetapi tidak dihayati. Adanya keengganan beribadah,
adanya penolakan dan lain sebagainya, itu bukan dilakukan oleh mereka yang tidak tahu bahwa Tuhan Maha Tahu. Mereka tahu, tetapi tidak dihayati, hanya sekedar tahu. Oleh karena itu, kalau orang siap apapun agamanya mengetahui, menghayati dan mempraktikkan, maka tidak ada yang namanya kebohongan, tidak ada yang namanya pengingkaran, tidak ada yang namanya rasani dan lain sebagainya, kalau orang Jawa bilang. Karena apa? Hidup yang didasari pada keimanan bahwa Tuhan Maha Tahu, mata Tuhan ada di segala tempat, akan menjadikan kita sebelum melakukan apapun, sebelum memikirkan yang jahat, karena Tuhan pun tahu pikiran kita, kita sadar, oh iya Tuhan tahu kok. Sederhana itu. Hidup yang berserah itu sesederhana itu. Saya sering mengatakan kepada banyak orang atau banyak warga gereja dalam momen-momen tertentu, kita bisa membohongi orang lain, sangat mudah, tapi kita nggak bisa membohongi diri sendiri dan Tuhan. Oleh karena itu, ajakan saya adalah mari kita praktikkan pengetahuan tentang kemahatauan Tuhan sesuai dengan penulis kitab Amsal, mata Tuhan ada di segala tempat, dalam kehidupan keseharian kita. Iman itu dipraktikkan, bukan diketahui. Jauh sebelum saya lahir, ada pepatah Jawa yang sangat dalam maknanya. Ngelmu atau pengetahuan kui kelakone ganti laku. Dalam bahasa yang lain, Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan mati. Ngelmu kelakone ganti laku. Pengetahuan hanya bisa terjadi, hanya akan baik kalau dilakukan dalam keseharian. Maka mari kita menghayati kehadiran Tuhan. Tentang penghayatan kehadiran Tuhan sangat penting. Bukan hanya sekedar diketahui, tapi dioperatifkan, dipraktikkan. Selamat menghayati, selamat menyadari bahwa apapun yang kita pikirkan, kita rancang, dan yang kita lakukan, Tuhan tahu. Karena mata Tuhan ada di segala tempat. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan melalui doa. Terima kasih Tuhan atas pengajaran Tuhan, didikan Tuhan di pagi ini, di waktu ini. Makasih Engkau menyadarkan kami bahwa Engkau ada. Engkau melihat segala yang terjadi. Pikiran kami, rancangan kami, juga tindakan kami. Tuhan mengetahui. Mampukan kami untuk menyadari itu, menghayati itu dan mempraktikkan itu dalam kehidupan kami keseharian. Kami akan melanjutkan kehidupan kami. Mohon anugerah Tuhan senantiasa menyertai. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sapaan inspirasi pagi di Kamis Pon 9 September. Selamat melanjutkan perjalanan kehidupan. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Like, komen, dan bagikan jejak. Bagikan juga kepada siapapun untuk anugerah Tuhan juga sampai kepada mereka. Selamat beraktivitas.